3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Pemetaan KD dalam pembelajaran 3. Muatan lokal IPA KD.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Muatan lokal PJOK KD 3.1 memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. 4.1 mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. 4.4 menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam buku teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Lalu, dari mana datangnya energi yang tubuh kita gunakan? Alam bisa mendapatkan energinya melalui listrik. Kalau tubuh kita dari mana? Tentunya jawabannya adalah dari makanan. Makanan yang kita konsumsi itu kita bakar di dalam tubuh dengan reaksi respirasi yang kira-kira bisa disederhanakan menjadi C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2. Reaksi respirasi tersebut terjadi di sel-sel tubuh kita untuk menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk berpikir, bergerak, dan lain-lain. Nah, pagi ini kamu akan berolahraga di luar kelas. Sebelumnya, diskusikan terlebih dahulu permainan yang akan kamu lakukan. Permainan bola zigzag. Perlengkapan 2 bola besar. Aturan bermain, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, dan seterusnya. Kelompok A dan B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, mereka adalah tim kamu. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan gurumu. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lainnya dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan ini lebih menarik. Sebelum bermain, ayo pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan peregangan, yaitu memutar pinggang, menekuk badan, tangan, dan kaki, memiringkan badan, membentang tangan dan kaki, memutar badan menghadap ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Yang kedua, pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan jalan dengan lintasan lurus dan zigzag, lari dengan lintasan lurus dan zigzag. Nah, minta satu atau beberapa siswa untuk memimpin pemanasan di depan teman-teman yang lainnya ya. Nah, di rumah kita kan banyak menggunakan energi listrik. Lalu bagaimana ya penggunaannya yang aman? Nah, caranya menggunakan listrik yang aman di rumah yaitu pertama, mengikuti buku petunjuk penggunaan peralatan listrik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, perhatikan daya listrik. Ketiga, memberikan sedikit ruang di sekitar peralatan listrik. Keempat, jangan sentuh peralatan listrik jika tangan kita basah. Kelima, jangan meletakkan peralatan listrik dekat bahan kimia karena dapat berbahaya. Nah, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar di atas dan sampaikan pendapatmu.
Berbahaya bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, memanjat tiang listrik, dan membawa alat elektronik dekat air. Jadi lebih baik tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Kita tidak boleh menggunting kabel listrik karena gunting dapat mengantarkan arus listrik. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Ingat, listrik ditambah air bahaya. Perhatikan gambar berikut, tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Sebaiknya kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan energi listrik. Jangan bermain layangan dekat tiang listrik karena dapat membahayakan diri. Jangan menyalakan barang yang memiliki aliran listrik ke tempat yang dekat dengan air. Apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Selain menggunakan listrik dengan bijak, kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak memotong tanaman secara sembarangan. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan tersebut, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Cara menghindari dari bahaya listrik supaya tidak menimbulkan resiko kesetrum. Yang pertama, menggunakan penutup jaringan listrik sehingga tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Jaga peralatan listrik agar tetap kering. Pastikan penyebab gangguan listrik di rumah. Serahkan perbaikan listrik pada ahlinya. Pasang jenis bohlam yang tepat. Pastikan keamanan outlet listrik atau stop kontak. Berhati-hati saat menggunakan kabel listrik. Perlindungan terhadap lonjakan listrik. Menggunakan alat pengaman kebocoran arus listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun, penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Nah, sekarang ayo renungkan. Tuliskan 5 manfaat energi bagi kehidupanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi sebagai penerangan, energi sebagai sarana transportasi, energi sebagai fotosintesis, energi sebagai alat komunikasi, energi sebagai alat olahraga, dan energi sebagai penggerak tubuh. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.